dan mengangguk setuju. Lloyd tepat dalam menebak bahwa raja berpikir untuk melakukan sesuatu untuk menyenangkannya, atau ingin melihatnya, tetapi masa itu terlalu merepotkan. Dan memberitahu Raja Naga bahwa semua ini bisa diselesaikan dengan satu tugas sederhana. Raja itu terdiam dan perlahan mengangkat kepalanya, bertanya bagaimana ia bisa melakukan itu. Dari kejauhan, seorang kucing raja terkejut bahwa sang penguasa terduduk, yang mungkin jarang terjadi. Lloyd berkata bahwa solusinya sederhana. Ia mengundang raja untuk berbaring santai di wilayahnya, sementara dia membujuk hati istri Raja Naga. Kemudian, kita melihat Raja Bangun dan juga Fronteras. Yang Birau memberitahu para pekerja bahwa mereka perlu menyelesaikan pekerjaan perbaikan pagi itu. Ia meminta para pekerja untuk meneriakkan moto mereka bersamanya, keselamatan yang utama. Di dalam, sang kesatria terlihat sangat kelelahan, dan kita bisa melihat lingkaran hitam dalam di bawah matanya. Ini Fred harus. berdebat dengannya bahwa jumlah pengungsi meningkat lebih dari yang direncanakan. Tentara Fred juga muncul, mengatakan bahwa kontrak untuk pemasangan lantai hangat bawah tanah telah dibatalkan. Tentara lainnya muncul membicarakan masalah kebocoran. Saat banyak usaha lain disampaikan kepadanya, termasuk bahwa Viscount Lachlan tidak dapat membayar tagihan airnya. Dia menerima semua keluhan itu meskipun saat ini tidak berdiskusi. Panglima negara Fronteras berusia 57 tahun dan terhuyung-huyung dari tuannya. Karena pekerjaannya adalah melakukan segala hal. Ia harus mendengarkan Viscount Lachlan yang marah karena tinggal di tenda dan menolak membayar tagihan airnya. Sambil berteriak, Lachlan mengancam akan membawa masalah ini ke Dewan Kerajaan. Rasanya seperti jiwa Biron telah meninggalkan tubuhnya. Viscount terus mengeluh, sementara kesatria mengeluarkan sesuatu. Ia mengeluarkan sebuah kudus panduan konstruksi kecil. Viscount berteriak untuk memperingatkan Lloyd bahwa ia tidak akan menyerah, dan Biron mencapkan menciptakan hologram Lloyd yang bertanya, apa masalah kali ini? Lachlan hampir pingsan melihatnya, dan segera setuju untuk membayar apa yang menjadi tanggungannya. Kesatria itu mengamati gambar Lloyd yang dikoleksi. Bertanya-tanya kapan sang majikan akan kembali. Setiap kali seorang pergi, Biron merasa semakin dekat dengan kematian karena semua pekerjaan jatuh ke tangannya. Meskipun mereka menawarkan uang yang lebih banyak, tubuhnya tidak akan mampu menahan pekerjaan di dalam. Lalu ia mendengar teriakan bahwa sang majikan telah kembali. Biron segera maju dengan kudanya menuju suara-suara itu, dan melihat sang majikan menggendong sofa tempat raja, Naga terus tidur di punggungnya. Biron berlari ke arahnya, berkata bahwa ia telah menunggu kehilangannya, meminta agar sang majikan memberikan permohonan pertama dan terakhirnya kepada seorang kesatria tua. Beban kerja terlalu berat, dan ia ingin mengundurkan diri. Dengan tenang, Lloyd berkata bahwa dia tidak akan melakukannya, dan bertanya apa lagi yang diinginkan Biron. Kesatria itu, dalam keadaan menangis, berkata bahwa tubuhnya sudah tidak mampu lagi bekerja, bahwa ia hanya ingin mengundurkan diri. Sejenak, Lloyd memandangnya dengan penuh perhatian. Lalu, dengan ekspresi datar, ia berjalan melewati kesatria itu dan berkata bahwa mulai hari ini, gajinya akan menjadi 3 miliar emas per tahun. Biron berteriak kepada sang majikan bahwa ini bukan masalah uang, dan dia tidak ingin mengecewakan majikannya. Ternyata, pada akhirnya ini adalah masalah uang. Kemudian, Lloyd memperhatikan sesuatu di depan. Orang tuanya dan beberapa orang dari daerah yang ia bantu berkumpul untuk menyambutnya. Untuk sejenak, ia bertanya-tanya apa perasaan itu, hingga ia tersenyum saat menyadari bahwa tempat itu telah menjadi rumahnya, dan ia tersenyum bahagia kepada mereka. Beberapa waktu kemudian, dengan mengantuk, Raja berkata bahwa kesepakatan adalah Lloyd akan membangunkannya setiap pagi agar ia bisa menghubungi istrinya, menanyakan apakah dengan melakukan ini akan menggantikan ketidakmampuannya menghubunginya selama sebulan. Dengan serius, Lloyd menjawab bahwa itu tidak akan menggantikan semua itu, dan Raja mempertanyakan apakah ia mempercayainya, dan tertipu. Menurut Lloyd, mereka akan mengulang kembali. Dengan Raja menunjukkan bahwa sekarang ia adalah orang yang tulus dengan menghubunginya setiap pagi. Raja Naga hanya melihat Lloyd, lalu memberikan senyuman kecil, dan kembali tidur. Sementara Lloyd berusaha menanyakan tentang keanggotaan di klub naga. Dengan tangan yang bergetar karena mengantuk dan mulutnya mengganggu, Raja meminta Lloyd mendekat. Ia menggambarkan senyum yang sangat bengkok di leher Lloyd, berkata bahwa itu adalah nyawanya yang taruhan. Sang Raja mengucapkan selamat kepadanya, karena sekarang menjadi anggota klub naga dan kembali tidur. Setelah itu, Lloyd menarik napas dalam-dalam, dengan hati-hati membuka pintu ruangan, dan memanggil Javier untuk pergi bersamanya. Di lorong, ia berkata bahwa semuanya telah selesai, dan Javier bertanya apa yang dimaksudnya. Lloyd berkata bahwa sekarang ia adalah pria terkaya di benua Lorasia.
Ia akan meminta Tuan Biron untuk menangani apapun yang terjadi. Pengawalnya telah menjadi seorang guru besar. Ia memiliki Ratu Naga sebagai pelindung dan guru. Jadi sekarang ia tak terkalahkan dan mulai dari awal ini. Hidupnya bermalas gemilang karena tidak ada yang bisa menghentikannya. Jafar mengucapkan terima kasih kepada sang majikan dan ia bertanya mengapa pangeran tersebut itu. Sang pendekar mendengar banyak hal di desa, termasuk bahwa Tuan Biron mengirim kedua anaknya untuk belajar di ibu kota. Ia juga belajar bahwa tentara Grek pandai dengan mesin dan sekarang memiliki lebih banyak waktu untuk itu. Semua orang mengejar impian mereka. Tetapi miskin, impian semua orang adalah untuk tidak mati kelaparan. Jafir berkata bahwa Lloyd telah memberikan banyak impian kepada semua orang. Setelah melihat Jafir tanpa mengatakan apa-apa, Lloyd bertanya apa pendapat sang pendekar tentang dirinya jika ia tidak memiliki keturunan. Jafir berpikir sejenak, lalu berkata bahwa ia senang Lloyd datang ke dunia ini dan mengejutkan Lloyd dengan jawabannya. Kemudian, mereka berdua merasa jijik dengan percakapan yang baru saja mereka lakukan. Sistem menunjukkan kepada Lloyd bahwa jumlah orang yang ia selamatkan mulai meningkat lagi. Namun tiba-tiba, jumlah itu turun satu. Lalu, angka itu terus merosot. Melakukan itu Lloyd, dia hanya menyaksikan itu lebih turun hingga mencapai 1 menit. Kemudian itu yang mencapai Lloyd. Dan Lloyd berkata, kita melihat Lloyd melewati tempat yang ada festival yang sedang berlangsung. Pemilih menari dengan pasangan kakinya dengan gembira, dan seseorang memanggil Jafir yang hanya mengamati pesta. Itu adalah Jafir yang bertanya di mana Tuannya, karena acara ini masih melihat itu. Dia bertanya apakah sang pendekar tidak melihatnya. Jafir tidak bisa menjawab. Melihat ekspresi wajah sang majikan ketika itu yang mulai dan karena mata Lloyd, Jafir bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi. Lloyd pergi, mengatakan bahwa dia perlu melakukan sesuatu yang mendesak dan tidak boleh diikuti, meskipun para pengawal mengatakan pesta akan segera dimulai. Dengan serius, Lloyd berkata bahwa mungkin tidak akan ada lagi pesta, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kembali ke masa kini, Jafir tetap tidak respon, dan kita melihat Lloyd berlari ke suatu tempat. Sang pendekar percaya bahwa Lloyd hanya pergi untuk melakukan apa yang diperlukan. Kemudian kita bisa melihat seluruh wilayah yang diterangi di belakang Lloyd. Jafir melanjutkan, berkata bahwa sang majikan pergi untuk melakukan apa yang perlu agar lebih banyak pesta seperti itu dapat berlangsung. Ini membuat sang kaum bingung dengan apa yang dimaksudnya. Sendirian, Lloyd berteriak kepada sistem bahwa ia ingin melihat sekolah akhir. Sebuah pesan sistem bertanya apakah ia benar-benar ingin melihat sekolah akhir, dan ia memilih ya. Kemudian semuanya di sekelilingnya menjadi gelap. Seorang Lloyd lain di belakangnya memanggilnya Suho, mengatakan bahwa dia berhak Lloyd melihat ini, karena sekarang ia tidak perlu khawatir. Karena ini bukan masa depan yang akan terjadi. Ini hanya salah satu dari buruk yang dapat terjadi jika Lloyd bodoh dan tidak melihat spoiler akhir. Tetapi jika Lloyd tidak bertindak setelah melihat ini, masa depan ini akan menjadi kenyataan. Pada hari Lloyd melihat hitungan orang yang diselamatkan mencapai nol, tidak ada yang terjadi. Tidak pada hari-hari berikutnya, tetapi sekitar 3 tahun setelah itu, sejenis asap merah mulai menyebar di sekitar Lloyd, dan ia muncul kembali di sebuah padang terbuka. Orang tuanya sedang menunggu kedatangan apa lagi, membuatnya bertanya-tanya apakah sesuatu akan terjadi pada mereka. Kembali di pesta, manusia, elf, dan orc bermain alat musik bersama, sementara sang kaum dan kultus menari, bersemangat merayakan acara itu. Sekali lagi, Lloyd berkata, maaf, maaf, maaf. Dalam visi Lloyd, orang tuanya keluar untuk bertindak seperti biasa. Kemudian, seekor kuda melintas di depan mereka, menyebabkan kedua sang kaum terkejut, meskipun sang kaum mencoba mengendalikan kuda itu. Melihat ini, Lloyd berterima kasih kepada sang kaum, yang di pesta terus menjadi bahagia dengan istrinya. Namun, dalam visi Lloyd, sang kaum jatuh dari kuda. Lloyd hanya bisa menyaksikan apa yang terjadi, berpikir bahwa dia tidak mungkin melihat. Kemudian, Lloyd yang muncul kembali, mengatakan bahwa sekitar sebulan setelah ini, sekali lagi, kita melihat pasangan bahagia itu berkontras dengan apa yang akan terjadi. Suara Lloyd yang lain menjelaskan bahwa sang kultus tidak pernah meninggalkan sisi peti mati suaminya, bahkan tidak sekalipun. Marah dengan masa depan ini, Lloyd berkata bahwa ini sangat konyol. Ini pasti kebohongan, karena ia telah menyelamatkan mereka berdua. Mereka baik-baik saja. Namun, yang lain menjawab bahwa Lloyd begitu terguncang oleh ini, sehingga ia bahkan tidak menghadiri pemakaman Juliet, meninggalkan Lloyd terdiam. Sementara setelah Razali keluar untuk memberikan pelajaran tangga, seseorang datang ke rumah mereka mencari Juliet, yang telah meninggal dalam perampokan biasa. Mereka berkata bahwa setelah Razali pergi ke rumah itu, dan setelah itu ia marah dan mendaftar dalam perang kecil di daerah. Ia berlari ke medan perang. Tampaknya tidak memiliki keinginan untuk hidup. Selain itu,
Satu tercinta mereka akhirnya menjadi seorang tiran. Suatu hari, ia kehilangan salah satu tangannya dan menjadi seburuk yang telah dibaca Lloyd dalam novel. Keluarga mereka terjebak oleh pemberontak Aspahan dan Sir Black mengikuti perintah ratu yang tidak rasional dan juga tewas. Arash meninggal dalam kecelakaan berburu di luar wilayah. Menikah karena dehidrasi, Rosalita kembali mengunjungi mertuanya. Lloyd berteriak memintanya untuk berhenti berbicara. Namun, ia terus berkata bahwa masing-masing dari mereka akan mati. Lloyd mencoba memukulnya, tetapi serangannya tidak menyerah. Lloyd terus meminta agar sekolah itu berhenti. Namun, Lloyd kembali masih bertanya apa yang dibutuhkan Lloyd tentang takdir ini. Jika sekarang semua ini, ia masih percaya bahwa ia bisa melakukan takdir ini. Kemudian Lloyd tercekik, dan mulai batuk kembali di atas meja. Tangan yang begitu itu jatuh, tetapi segera berhenti bergerak. Dan Lloyd menyaksikan visi akhir hidupnya sendiri. Ia terdiam, mengingat bahwa ia kehilangan orang tuanya di dunia asalnya tanpa bisa melakukan apa-apa. Kemudian kembali ke wilayah yang ia amati dari puncak bukit. Sang kawan dan Kompas terus mengalir tanpa petunjuk apapun tentang apa yang menunggu mereka di masa depan. Lloyd merasa takut kehilangan semua. Ini sampai sini dulu. Dan menolak untuk kehilangan Pastinya jangan lupa ini ya guys ya. Ia bersumpah tidak akan tinggal diam dan membiarkan masa depan ini terjadi. Wah, hilang. Kemudian, kita melihat Ragi menang. Jangan lupa. Ia terbang tinggal dari David Masa sih? mengendong Bibion di Udah. punggungnya. Bibion sangat Langsung sini. Bye bye ya guys. Bye bye. sementara itu